Halo, selamat sore sahabat Femina yang sudah berkumpul di Femina Magazine Instagram. Kita ketemu lagi dalam program Femina Live. Kali ini bersama saya, Peti Fatima dari Femina, yang akan mendampingi teman-teman untuk ngobrol seru pada sore hari ini. Kita akan ngobrolin sesuatu yang sangat penting dan wajib diketahui oleh kita semua, terutama karena kita masih dalam keadaan pandemi. Teman-teman, rasanya tidak terlalu terlambat untuk saya mengucapkan Happy International Women's Day 2020 untuk semua teman-teman perempuan di seluruh Indonesia yang selalu dengan segala usaha menjadi seseorang yang berimpact bagi lingkungan masing-masing dengan profesi atau peran apapun yang sedang dimiliki pada hari ini. Tetap semangat, tantangan kita akan semakin berat ke depan ini, tapi saya yakin bahwa perempuan mempunyai kekuatan yang luar biasa untuk memberikan manfaat bagi lingkungan sekitarnya. Teman-teman, tema dari International Women's Day pada tahun ini 2021 adalah Choose Challenge. Ini sebuah tema yang saya pikir sangat relevan dengan keadaan kita pada saat ini, termasuk situasi pandemi yang memang luar biasa. Dari pandemi ini kita belajar bahwa kita perlu berpikir dan melakukan berbagai hal berbeda dari sebelumnya. Dan juga termasuk kita mau menerima tantangan apa saja yang datang, dan tantangan itu di masa pandemi kita tahu datangnya tiba-tiba dan sepertinya kita nggak ada pilihan, dan itu ada di semua aspek kehidupan kita. Kita coba aja ya, misalnya seperti ini. Untuk anda yang ngantor atau yang punya usaha, kita sekarang ditantang untuk bisa mengendalikan dan memimpin tim dari jauh. Kita menggunakan teknologi yang sebelumnya kita mungkin tidak familiar. Itu sesuatu yang tidak terlalu mudah. Kedua, untuk Anda teman-teman yang sudah punya putra-putri, ini ada tantangan yang hebat juga. Ini sudah ada pertanyaan datang ke Femina ya, gitu. Jadi tiba-tiba para ibu dan juga para ayah barangkali harus bisa menjadi guru atau mendadak menjadi guru, dan menjadi guru itu perlu kesabaran yang luar biasa mendampingi putra-putri yang belajar jarak jauh. Kemudian kalau kita mau lihat yang lain juga, salah satu tantangan yang hebat pada saat ini adalah bagaimana kita bisa keluar dari rasa bosan yang luar biasa karena mobilitas kita memang menjadi terbatas. Boro-boro liburan ke tempat jauh ya gitu, karena memang semua sedang dibatasi. Dan soal bosan ini ternyata bukan sesuatu yang sederhana gitu, karena kebosanan bisa menimbulkan macam-macam hal, termasuk kecemasan misalnya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa masa ini kita bisa mengatakan bahwa tekanan mental yang kita alami itu datangnya bertubi-tubi dan mungkin lebih besar dari masa sebelumnya. Dan jadinya pertanyaannya seperti ini, kita ini masih cukup waras nggak ya? Jangan-jangan kita ini udah mulai cemas berlebihan tapi tidak terdeteksi. Atau saya berpikir, begitu banyak keributan yang nggak perlu di media sosial kita saat ini, yang siapa tahu mungkin itu adalah salah satu refleksi dari kebosanan semua orang, sehingga dia butuh katarsis dan meledak di mana-mana, termasuk di media sosial misalnya. Ini menarik untuk kita kaji ya. Nah, saya mau membacakan satu fakta yang datang dari WHO. WHO ini menyebutkan bahwa pandemi COVID-19 telah membuat banyak orang di seluruh dunia, lintas negara, lintas usia, terpaksa harus menjalani kehidupan yang berbeda. Dan hal ini berpotensi meruntuhkan kesehatan mental. Nanti kita tanya ya sama ahlinya, bener nggak nih? Gitu. Dan ada satu data juga dari American Psychological Association. Dalam jurnalnya dia bilang perempuan itu lebih rentan terhadap kecemasan dan masalah-masalah kejiwaan lain, dari mulai yang ringan sampai yang berat. Halo Vidi. Nah, ini gimana nih gitu? Padahal kan kecemasan itu kadang-kadang datang tidak diundang gitu. Artinya kita sendiri berusaha untuk tidak cemas, tapi keadaan menyebabkan kita cemas. Seperti apa tuh tipsnya? Nah, ada banyak hal yang bisa kita bicarakan tentang kewarasan ini. Itu sebabnya tema live kita pada sore hari ini adalah perempuan dan kewarasan.
Untuk itu, saya punya tamu yang sangat istimewa. Hari ini saya mau ngajak ngobrol Dr. Nova Rianti Yusuf, SPKJ, dokter spesialis kedokteran jiwa, mantan anggota DPR RI 2014-2019, seorang penulis buku, beliau juga seorang dosen dan banyak sekali profesi yang ditekuni oleh Nova Rianti atau biasanya kita mungkin memanggil dengan Noriu. Ini sahabat saya, kita bilang geng receh ya, tapi beliau sama sekali tidak receh. Ini keren banget, kita akan ketemu dengan Nova Rianti. Sebentar ya, saya mau wave dulu buat semua orang. Oke. Kita cek Nova Rianti ya. Nah, True Noriu. Sebentar ya. Oke. Saya sudah invite Noriu. Hai, selamat sore. Halo. Hai Nova, apa kabar? Ya, Kita lama banget nggak ketemu ya? Terakhir Maret peluncuran bukunya aku. Oke, itu bulan Maret tahun 2020 kan berarti? 2020, setahun lalu Mbak Peti. Gila ya, luar biasa ya. Setahun yang lalu kita bertemu, saya bertemu dengan Nova, setelah itu kita nggak pernah bertemu, kita cuma say hi di sosial media, itu pun sangat jarang, tapi saya tahu Nova jalan terus, dan selamat ya, Anda baru terpilih menjadi ketua alumni dari Fakultas Kedokteran Trisakti. Iya. Betul ya Nova? Mbak Peti kan ketua ikatan alumni kan, Mbak Peti? Sama ya kita. Ya, so congratulations, kamu kayak nggak kehabisan waktu aja tuh. Hai semuanya, semua nih waving nih ke Nova nih. Hai semua. Gimana kabarnya? Baik-baik ya? Well, sehat, ups and down, Mbak Peti. Ya, jadi tapi can manage ya? Iya. Itu gunanya manajemen stres. Nah, kan saya mau nanya mengenai itu ya. Oke, kita mau mulai ngobrol nih ya. Saya sebelum kita ngobrolin tentang kewarasan perempuan dan kewarasan, ini bagus banget nih judulnya ya. Saya pengen tanya dulu ke Nova tuh, Nova kan seorang dokter jiwa ya, dokter ahli jiwa gitu. Pertanyaannya ini berkaitan sama International Women's Day, yang tahun ini juga temanya adalah Choose Challenge. Sebenarnya seberapa besar sih kesempatan wanita untuk berprofesi di bidang ini? Menurut pengalaman Nova, mungkin bisa di Indonesia atau di dunia itu seperti apa sih? Oke. Jadi kalau di Undang-Undang Kesehatan Jiwa, Mbak Peti, kita tuh lebih luas ya. Scope untuk profesional di bidang kesehatan jiwa. Jadi GP atau dokter umum, psikolog klinis, psikolog, tenaga kesehatan yang lainnya ya, juga termasuk pekerja sosial gitu ya. Itu sebenarnya menjadi teamworknya dari dokter jiwa. Apalagi di masa pandemi ini Mbak Peti, itu jumlahnya psikiater kan 1.000 kurang lebih secara nasional. 1.000 di Indonesia ya? Kan beberapa psikiater karena COVID-19 ini. Nah, dalam 10 tahun terakhir ya, aku ngelihat sih ada 2 kejadian monumental yang rasanya justru meningkatkan awareness masyarakat tentang pentingnya kesehatan jiwa nih Mbak Peti. Waktu ada Undang-Undang Kesehatan Jiwa tahun 2014, di situ mulai banyak sekali bertumbuhan consumer group misalnya. Jadi ada consumer, salah satunya Into the Light, si Beni Prawira foundernya. Dia waktu diwawancara sama Harvard College, dia bilang bahwa saat ini ada perancangan undang-undang kesehatan jiwa, dan itu yang membuat dia bersemangat gitu ya, bahwa Indonesia mulai berpihak pada kesehatan jiwa dan dia buat movement ini. Nah, jadi ditambah lagi dengan kejadian monumental yang kedua nih, itu pandemi. Nah, ini yang menunjukkan bahwa psikiater tidak hanya dibutuhkan di setting Fasiankes atau fasilitas pelayanan kesehatan saja, tetapi juga secara telepsychiatry, kemudian juga sekarang pendekatan kolektif atau pendekatan ke society, diantaranya melalui media sosial, Mbak Peti, kemudian juga berbagai proses psikoedukasi yang dilakukan teman-teman dokter jiwa, itu juga luar biasa, termasuk lewat Instagram tuh Mbak Peti, dan juga mulai ke Clubhouse. Clubhouse ya. Jadi sebetulnya profesi kedokteran jiwa secara luas seperti yang disampaikan oleh Nova atau kesehatan jiwa itu sangat dinamis ya di Indonesia. Ya,
Iya, ya. Untuk bidang spesialistiknya kedokteran jiwa, Ya. itu memang saat ini untuk aku ngecek ya, tahun ini masuk ke FKUI aja, itu kemarin sekitar 34. Pada slotnya hanya ada bisa menerima 6 calon program pendidikan dokter spesialis. Dalam satu program. Yeah. Jadi sebetulnya itu, minatnya banyak ya. Yeah. Itu yang perempuan banyak nggak? Yang perempuan? Banyak. Jadi waktu aku aja, waktu angkatan aku tuh masuk 20, 14-nya perempuan, cowoknya cuma 6. 14-nya perempuan ya. Oke, jadi di sini sebetulnya dalam bidang ini perempuan mempunyai minat yang besar dan juga peluang yang besar ya. Nova bisa cerita nggak? Demand-nya juga besar ya, dan mungkin karena memang bicara mengenai kesehatan jiwa, perempuan tuh mempunyai kelebihan juga ya dari cara dia berkomunikasi dan lain-lainnya. Seperti itu kira-kira ya Nova ya. Ya, ada kreativitinya, ya? Ada kreativitinya. Oke. Nah, Nova ini kan Anda doktornya dapat beasiswa dari Harvard, betul ya? Waktu itu aku kan pradoktoralnya di Harvard Medical School. Tapi kemudian aku mengambil doktoralnya kan Mbak Peti datang tuh waktu disertasi itu di Fakultas Kesehatan Masyarakat UI, tapi pengujinya tetap ada profesor yang dari Harvardnya waktu dari itu Harvard, ya. Tapi waktu itu yang secara tidak langsung ikut funding itu adalah WHO. Oke. Jadi memang Nova ini sudah terekspos ke ke lingkup internasional dalam profesi ini. Kira-kira mungkin bisa dikatakan seperti itu ya? Ya, Nova. Ya. Iya. Tapi aku juga tetap mengikuti misalnya Mbak Peti waktu itu ada training kan di Italia untuk psikiater dunia. Tapi memang ya itu pun yang banyak perempuan loh. Dan keren ya. Iya, keren banget. Dan mereka itu asik gitu gayanya ya. Dan tidak hanya serius terhadap subjeknya itu sendiri, tetapi juga ada kreativitinya gitu ya yang mereka tampilkan dalam melakukan pendekatan pada masyarakat sekarang nih pada masa pandemi. Karena aku ikuti ya entah Instagramnya, Facebooknya, jadi semua sekarang kita untuk kreatif sekali gitu, untuk engage sama society pada masa pandemi ini. Keren sekali ya. Jadi teman-teman perempuan yang lagi nonton ini banyak juga pria yang masuk ke Instagram kita. Nova Rianti adalah salah satu contoh bahwa perempuan bisa jadi apa aja yang dia inginkan, termasuk menjadi tenaga medis di bidang kesehatan jiwa. Tadi sudah disampaikan bahwa bahkan Nova sekarang sudah selesai PhD-nya. Gitu. Dan ini sesuatu yang sangat membanggakan ya. Congratulations Nova. Sebelum kita masuk ke ngobrol tentang kewarasan kita saat ini, ada satu pertanyaan lagi untuk Nova sebagai seorang psikiater gitu, atau bekerja di bidang ini. Apa challenge yang terbesar, Nova? Oh, sorry Mbak Peti, challenge terbesar untuk dalam profesi ini? Oh, oke. Kalau aku ya, karena aku interestnya ke suicide prevention, itu biasanya sulit untuk melepaskan, kita nih harusnya kalau dokter jiwa itu kan berempati ya Mbak Peti, tapi kalau pada saat aku dihadapkan dengan pasien yang melakukan percobaan bunuh diri misalnya, itu agak sulit untuk menjaga jarak ya, dalam arti mungkin karena ini lagi pandemi aja gitu, kayak misalnya jadi ada distance ya, physical distancing, tapi tetap emotionally kita agak susah ya untuk melepaskan diri dari rasa tanggung jawab kita terhadap ya, apalagi aku fokusnya memang ke suicide prevention, jadi ya sehari-hari makananku adalah mendengarkan orang-orang yang mengatakan ingin bunuh diri gitu loh Mbak Peti. Ingin bunuh diri ya. That's challenging gitu, that's challenging ya. Oke. Sangat menarik. Nanti kita boleh tanya ke Nova gimana caranya Nova membersihkan kepala setelah misalnya konseling dan lain-lainnya ya. Itu sangat menarik pasti gitu. Oke, Nov, kita mau ngobrol tentang kewarasan ya atau kesehatan jiwa. Beberapa tahun yang lalu kita tahu pernah ada satu penelitian yang penelitian ini penelitian nasional dan menjadi satu headline yang mengatakan bahwa 99% warga urban itu sebenarnya
pasti ada penyakit jiwanya. Jadi nggak 100% waras gitu ya. Nah, pertanyaan saya balik ke dalam penelitian tersebut. Ini nih penjelasannya gimana sih? Apakah memang di dunia ini nggak ada orang yang 100% waras? Jadi kalau kita merasa agak gila sedikit ya udahlah gitu. Memang itu sudah demikian adanya. Gimana, Nov? Penjelasanku ada dua bagian nih Mbak Peti. Untuk urban mental health-nya itu sendiri memang ada kekhususan gitu, karena di situ terjadi akulturasi ya, peleburan dari berbagai budaya, ada urbanisasi lagi dari berbagai daerah masuk menjadi satu di sebuah wilayah begitu, ada persaingan kerja, bisnis, yang luar biasa, polusi gitu ya. Jadi pokoknya semua yang tidak sehat ada di situ. Nah, makanya waktu itu aku meneliti di Jakarta ya, untuk disertasi itu remaja di Jakarta. Nah, waktu itu kan tampak dari 910 pelajar di Jakarta, 13,8%-nya terdeteksi punya faktor resiko ide bunuh diri yang tinggi. Nah, dimensi-dimensinya tuh signifikan ada 4. Pertama, loneliness atau kesepian, burdensomeness, makanya jadi beban. Belongingness, keinginan menjadi bagian dari sesuatu, dan juga hopelessness, merasa tidak ada harapan. Dan bayangkan ini terjadi di kota ya, di kota besar seperti Jakarta gitu, itu sebelum pandemi. Nah, kemudian untuk bagian yang kedua, apakah manusia itu sebenarnya ada ada gila dikit gitu ya? Jadi sebenarnya setiap manusia itu kan memang punya ciri kepribadian, Mbak Peti. Setiap manusia itu punya ciri kepribadian. Pada saat dia berusia 18 tahun, seseorang tuh punya ciri kepribadian. Nah, ciri kepribadian itu akan mewarnai cara dia menghadapi masalah, akan mewarnai cara dia berinteraksi sama lingkungannya. Nah, ciri kepribadian ini terbentuk dari apa? Pola asuh. Jadi orang tua hati-hati betul mendidik anak. Kemudian juga bagaimana lingkungan mempengaruhi si anak. Jadi kita semua akan masuk di antara 3 klaster ini loh Mbak Peti. Jadi yang pertama klasternya paranoid. Yang paranoid atau skizotipal. Atau skizotipal tuh yang suka paranormal, yang suka kayak gitu-gitu tuh. Kemudian itu termasuk orang yang senang baca zodiak nggak? Mungkin paling minornya itu ya, minor kali ya. Next. Klaster yang kedua, klaster B itu yang narsisistik, yang hysterical, dramatis gitu ya. Nah, klaster C itu yang obsesif kompulsif gitu ya, nggak bisa delegasi, perfectionist, menghindar atau malah dependent gitu. Nah, jadi itu satu, itu ciri kepribadian. Jadi kita kadang menghadapi orang, dia tuh menggunakan itu, ciri kepribadiannya itu. Yang kedua, mekanisme pertahanan dirinya dia nih. Pertama, ada yang denial gitu ya, diputusin pacar, tapi nggak menerima keadaan itu gitu. Atau waktu awal pandemi, Mbak Peti, awal pandemi banyak tuh yang denial bahwa tidak mengakui kita berada dalam ada pandemi, betul. Betul. Kemudian ada yang represi itu dia menekan gitu. Jadi stimulasi yang tidak enak buat dia ditekan ke alam bawah sadarnya. Makanya sampai Freud mengeluarkan teori-teorinya dia karena dia mempelajari ini nih. Sisi-sisi yang ditekan oleh manusia gitu loh. Nah, keluarnya jadi apa nih gitu. Nah, tapi ada juga manusia yang mekanisme defense-nya tuh dewasa Mbak Peti. Misalnya yang receh-receh itu tadi, humor. Humor ya. Jadi kalau orang yang punya humor tuh sebenarnya sehat ya. Bisa menerima humor tuh sehat ya. Ya karena dia mampu melihat sisi yang lucu dari kejadian yang sebenarnya nggak menyenangkan buat dia. Betul. Gitu. Betul. Nah, itu contoh. Misal. Jadi itu ini menarik ya. Jadi memang kesehatan jiwa itu sangat kompleks gitu ya. Kita harus tahu kita itu sebenarnya kepribadiannya seperti apa, dan kita bisa mengontrol itu kalau kita tahu kepribadian kita tuh ngarahnya kemana, obsesif kompulsif atau misalnya tadi narsisis, atau yang pertama itu tadi adalah paranoid ya, atau pokoknya yang mistik selalu mencari gantungan ke sesuatu yang dianggap lebih power gitu ya, kira-kira gitu ya, Nova ya. Teman-teman ini sangat menarik. Ya, kita semua punya Mbak Peti ciri kepribadian, tapi bukan gangguan ya, bukan gangguan jiwa. Bukan gangguan, ya betul, ya. Teman-teman ini banyak sekali yang udah masuk
Jadi kalau untuk teman-teman yang mungkin punya burning question ke Dr. Nova, silakan Anda masuk ke sini dan kita akan coba bahas nanti sebanyak-banyak mungkin ya. Oke, nah sekarang kita menuju ke soal pandemi. Tadi Nova udah menyinggung bahwa di masa pandemi ini yang sangat luar biasa mengubah hidup kita dengan sangat drastis, itu juga berpengaruh langsung ke dalam kesehatan jiwa kita, gitu ya. Tadi Nova sempat mengatakan soal misalnya loneliness gitu ya. Nah, bolehkah Nova mengelaborasi ini dari temuan teman-teman di ranahnya Nova ini tentang apa sih masalah-masalah kejiwaan yang paling banyak ditemukan di masa pandemi ini? Benarkah perasaan terisolasi, kita terisolasi ya, nggak bisa seperti biasa, itu yang memang memicu semua masalah-masalah, cemas, atau nggak bisa tidur, atau jadi pemarah, dan lain-lainnya. Gitu. Monggo Nova, mungkin Anda punya temuan gitu, seperti apa? Oke. Jadi, jadi secara global, sebelum aku bicara yang di Indonesianya, memang kecemasan dan ketakutan ini meluas karena beberapa hal sekaligus sih, Mbak Peti. Jadi ada multiple stressor yang dihadapi oleh manusia. Pertama udah pasti infeksinya ya, takut terinfeksi, infeksi, reinfeksi, kemudian juga jangan-jangan masih infeksi walaupun sudah vaksin gitu ya. Kemudian yang kedua masalah finansial atau problem dengan di PHK atau apa gitu ya. Terus perubahan-perubahan kebijakan, bahkan dikatakan lockdown itu adalah eksperimen psikologis terbesar yang harus dihadapi oleh umat manusia gitu. Kemudian ada asuransi kesehatan, itu juga mempengaruhi apakah seseorang menjadi cemas atau khawatir pada masa pandemi ini. Penundaan perawatan medis, ya, karena banyak yang, aduh ntar aja deh, padahal harusnya perempuan nih, mau screening breast screening, mau screening kanker cervix, nah ini semua jadi tertunda nih, karena hal-hal yang elektif gini, nah jadi tertunda. Itu sebenarnya menimbulkan kecemasan, bukan berarti nggak cemas gitu. Nah, ketahanan pangannya rendah ya, kita sih masih bersyukur ya, masih bisa kontak sana-sini, pesan makanan, memilih, tapi banyak ya cara ketahanan pangannya rendah. Nah, kemudian akhirnya PDSKJ, Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia, di website-nya buat swapriksa. Jadi 5 bulan setelah pandemi, itu ada 4.010 responden yang mengisi. Dan ini penting, menjadi catatan, 71% perempuan yang mengisi. Karena mungkin sudah merasa bahwa ini dia perlu mengecek gitu, dia tuh bagaimana ya, apakah memang dia lagi cemas banget atau gimana gitu ya, Nova ya? Ya, ini penting banget. Perempuan yang 71% mengisi. Nah, 64,8% memang menunjukkan ada masalah psikologis. Jadi kalau di breakdown nih, Mbak Peti, 65% mulai menunjukkan gejala cemas, 62% gejala depresi, 75% ini ada gejala-gejala ke arah trauma. Nah, bahkan 1 dari 5 punya ide bunuh diri. Nah, kelompok rentannya itu usia 18 sampai 29 tahun yang kita temukan waktu itu. Nah, usia produktif sebetulnya ya. Ya, usia produktif, younger people ya. Jadi younger people memang dikatakan menjadi rentan pandemi ini. Kemudian ada dating app, ini menarik nih, aku cek, namanya Bumble. Jadi dating app ini dia sampai melakukan survei juga ke penggunanya. 2 dari 3 itu merasa kesepian dalam kehidupan romantis mereka juga gitu loh. Dan jadi pola dating apa segala macam itu juga jadi berubah total gitu. Ya. Dan kayaknya arahnya lebih ke companionship ya. Yang penting punya teman yang visi yang sama tentang bagaimana menjaga kesehatan gitu loh. Yang penting sama-sama sehat gitu loh. Akhirnya jadi temannya teman main, teman hangout gitu. Jurnalis Mbak Peti, di Unpad diadakan kemarin survei. Ada survei jurnalis yang survei malah Fakultas Ekonomi dan Bisnis nih. Itu dikatakan punya 45,9% jurnalis mengalami depresi gitu. Jadi ini bulan-bulan April ya, itu masih awal-awal pandemi. Ada satu pandemic fatigue. Di Indonesia aku belum dapat datanya, tapi aku lihat di Turki nih, antara bulan Maret sampai Juni tahun lalu, 64%-nya mengatakan mereka mengalami psychological fatigue. Kelelahan psikologis gitu. Itu sih datanya Mbak Putri.
Iya, sangat masuk akal ya, karena apalagi sekarang kan kita udah hampir berulang tahun pertama untuk pandemi ini gitu. Jadi kebosanan, apa namanya, rasa frustrasi itu pasti udah memuncak di benak semua orang ya. Kan nggak semua orang mempunyai apa defense mechanism yang bagus gitu ya. Ada yang mungkin sangat rentan dan nggak pernah ngebayangin kita mengalami hal yang sangat berat seperti ini gitu ya, Nov ya. Yes. Oke, Nova, Yes. sekarang kita ke Indonesia. Ini ada satu data yang Femina peroleh ya, selama kita melakukan interaksi dengan teman-teman di rumah selama masa pandemi. Di Indonesia, wanita khususnya, dia seperti mendapatkan apa ya, bukan masalah, peran yang lebih banyak dan bertubi-tubi dibandingkan sebelumnya. Jadi misalnya kalau selama ini kalau perempuan bekerja, dia di siang hari dia ada di kantor, mungkin di rumah dia punya apa namanya support system gitu ya, dan anak-anak ada di sekolah dan lain-lainnya. Sekarang tiba-tiba semua orang ada di dalam rumah, dan juga sebagian besar kaum pekerja ini juga bekerjanya WFH, WFO, atau bahkan ada juga yang full WFH gitu. Nah, dengan demikian si perempuan ini perannya jadi lebih banyak. Dia harus ngajarin anaknya sekolah, dia harus mengatur rumah tangganya, yang tadinya nggak kelihatan jadi kelihatan mungkin ya gitu, yang rumahnya tadinya berantakan, dia agak quote-unquote nggak peduli, sekarang di depan matanya dia gitu. Belum lagi dia mungkin harus apa namanya menjaga kantornya dari jauh dan seterusnya gitu. Nah, konon katanya ini membuat perempuan tuh jadi merasa apa ya, berat sekali gitu. Stress out gitu. Ini bener nggak Nino? Gimana? Iya, jadi aku pun membaca nih Mbak Peti. Jadi UN Women itu sudah membuat analisis. Jadi dia sudah buat analisis untuk dampak COVID-19 terhadap gender dan pencapaian SDGs loh di Indonesia. Dia sampai udah buat itu. Karena kan target SDGs kan diantaranya well-being gitu kan. Nah, terus hasilnya menunjukkan perempuan ini menjadi apa ya? Secara tidak proporsional dia mengalami peningkatan stres dan kecemasan sejak pandemi COVID-19. Karena satu, perempuan tuh lebih banyak yang menjadi caregivers gitu loh. Jadi di rumah dia tetap dalam posisi sebagai caregivers gitu. Kemudian banyak banget yang perawat loh, banyak banget yang perawat kerja sebagai frontliners gitu kan. Nah ini akhirnya mereka kalau yang perawat berarti kan mereka juga harus merawat yang sakit ya, mereka tetap harus berhadapan dengan itu. Pada saat orang bisa menghindar, ini perempuan-perempuan perawat harus menghadapi itu semua gitu loh. Nah dia menambah beban pekerjaan rumah tangga yang juga lagi bertambah nih karena anak di rumah. Misalnya biasanya snacknya dia ada jajan sama teman, ini terus dia harus providing gitu kan. Nah makanan. Ini yang menarik. Yang menariknya sampai dikeluarkan sama Time Magazine kan hari ini ya, minggu ini ya, tentang end the pandemic. Dan si ini Kamala Harris baru ini hari ini ya, dia mengeluarkan beberapa planning untuk perempuan karena dia aware banget perempuan banyak yang akhirnya jadi tidak bekerja karena harus memberikan pekerjaan rumah gitu loh. Jadi satu, banyak yang kehilangan pekerjaan dan yang karena ya mereka tidak keep excusing ya, nggak bisa kerja karena memang ada berbagai burden untuk menjadi caregivers itu. Kemudian kedua ya prioritas, bisa aja dia nggak lebih menentukan prioritas. Nah ini semua ini berat lagi dengan dampak kehilangan pekerjaan itu sendiri, belum pendapatannya. Mungkin dia juga membantu untuk keuangan di rumah gitu. Jadi, bisa juga dia yang tulang punggung keluarganya juga. Nah, terus berada di dalam keterbatasan itu menjadi confinement juga ya. Jadi akhirnya ada risiko juga untuk domestic violence. Itu besar ya. Karena dua-duanya emosi ya. Dua-duanya emosi. Ketemu terus soalnya kan. Gak punya me time, betul. Mungkin harusnya ya itu kenapa perlunya untuk ikut kegiatan kayak gini, misalnya mendengarkan IG Live ini, kemudian juga mendapatkan dukungan kesehatan jiwa dan psikososial supaya dia yang udah nggak bisa mikir sendiri, ada yang seperti memberikan dibantu mikirin ya.
bantuin mikir gitu. Jadi misalnya diingatkan dia harus tetap me time, terus kalau misalnya sebagai perempuan tetap jadwal dia adalah jadwal dia as an individual, as a person. Jadi bukan wah gue gak punya waktu untuk gue nih, semua untuk anak gue, semua untuk suami gue. No, itu semua adalah bagian dari dia as an individual. Mengurus anak adalah jadwal saya sebagai perempuan, sebagai diri saya. Mengurus suami adalah bagian dari my life. Tapi bukan berarti menghilangkan dia sebagai seorang individu. Gitu, individu. Oke. Nah, ini menarik ya. Jadi yang kita lagi obrolin ini ada satu pertanyaan nih di timeline dari Mirna Resmala. Jadi kalau Mirna tuh mengatakannya gimana mengatasi burnout karena tuntutan multifacet di keluarga, lingkungan, dan pekerjaan ini gitu. Tadi Nova udah bilang, satu adalah harus punya jadwal gitu. Jadi jangan hari itu dilewatin begitu aja ya. Jadi kita jadi tahu apa jadwal mana yang untuk kehidupan kita pribadi atau untuk kita pribadi, jadwal mana untuk keluarga misalnya gitu. Lalu yang kedua me time gitu. Mungkin ada lagi nggak, no? Sebelum seseorang itu memang harus seeking help ke profesional ya, gitu. Yang bisa dia lakukan sendiri pada masa ini gimana? Ya, oke tadi. Kalau dalam konteks tadi, kan banyak yang misalnya karena masalah time frame-nya tidak ada, scheduling tidak ada, berarti kan dia cari alternatif atau opsi lain. Jadi artinya jangan spiraling down, gue gak mau kerja karena, gue hectic, no. Tapi dengan awareness, yaudah itu cari opsi lain, misalnya bikin networking. Sekarang networking gampang banget lewat media sosial dan bagus-bagus. Iya ya, jadi berjejaringnya bisa positif juga. Kayak misalnya, kayak aku aja misalnya menemukan sekelompok edukator COVID-19 dan mereka solid gitu. Artinya bukan yang abal-abal gitu loh, Mbak Peti, yang beneran. Betul. You can easily find them, kelompok-kelompok yang bagus untuk berjejaring atau bernetworking. Jadi jangan sampai kesempatan itu tidak digunakan. Self-care tetap harus dilaksanakan. Jadi tetap membuat perencanaan untuk self-care. Dan tidak berarti semua self-care yang dilakukan orang lain itu cocok untuk kita. Jadi istilahnya tidak one size fits all. Ya, jadi artinya carilah betul-betul self-care yang cocok buat kita. Misalnya mau potong rambut, gak berani ke salon, ya udah house call kayak aku. Jadi bisa juga kan, betul. Harus dicari cara ya. Jadi tetap gitu. Jadi jangan sampai kayak oh my god, I look awful gitu ya, I feel awful, I feel ini, tapi buat effort sedikit untuk self care itu seperti apa misalnya. Tetap choose challenge ya nggak sih, hashtagnya kan sekarang choose to challenge ya. Choose challenge. Ya untuk International Women's Day ini. Jadi memang banyak yang toxic di sekitar kita. Di antaranya apa ya? Jangan memilih teman yang menghakimi atau malah toxic positivity ya. Misalnya juga. Jadi kayak misalnya kita cerita sama dia, terus temennya langsung bilang, harusnya dalam kondisi kayak gini tuh lo gak apa-apa, lo itu ngeselin banget ya. Maksudnya harusnya kita tuh kalau lagi kesel, kita berhak punya range emosi kesel. Kita pada saat kita senang, kita boleh dong senang. Pada saat sedih, boleh banget nangis gitu loh. Jadi jangan semua dipukul rata, you have to kill your emotion gitu, nggak bisa. Ya, betul. Itulah. Jadi untuk kelihatan strong terus tuh juga nggak sehat kan sebenarnya. Betul nggak? Gitu. Jadi kalau misalnya kita lagi kesel atau lagi pengen nangis ya, kita salurkan emosi itu dengan baik gitu ya, Nov ya. Ya. Nah, ini ada pertanyaan yang nyambung. Ya, gimana? Silakan. No. Ini mengingatkan aja Mbak Peti buat yang tenaga kesehatan yang perempuan. Dia harus walk the talk. Karena biasanya dia selalu menasehati kan. Padahal yang penting HLT. Jadi kalau hungry makan, kalau angry luapkan emosi, kalau lonely bicara dengan orang lain, kalau tired istirahat. Biasanya lupa. Ya, jadi harus walk the talk. Jadi banyak sekali pastinya teman-teman yang tenaga medis, nurse atau dokter atau yang lainnya juga, Nova tadi udah menyampaikan bahwa kita harus tahu tubuh kita ngomong apa gitu. Suruh tidur ya tidur gitu, lapar ya makan gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan lanjutan dari Shirley Mar 991. Hai Shirley. Sebenarnya pertanyaannya mirip dengan Mirna tadi, tapi saya mau ngambil satu pertanyaan dari Shirley tentang gimana caranya biar kita tetap rileks pada masa yang menekan ini. Rileks, itu susah tuh, Nov. Jadi, ya Mbak Betty, jadi gini ya.
Oke, saya kehilangan Nova nih. Hai Nov. Halo Nova. Saya kehilangan Nova nih. Oke, saya kehilangan Nova nih. Uh, Nova bisa dengar suara saya? Sebentar ya teman-teman, kita tunggu nih Novanya kayaknya agak nge-lag. Apakah kita bisa mengganti ke tempat lain? Halo Nova. Oke, teman-teman, sepertinya Nova nggak bisa masuk. Saya nggak bisa mendengarkan suaranya Nova. Kita akan coba mengulang ya. Kita akan mencoba mengulang. Saya akan keluar dulu dari live ini. Nanti kita akan kembali. Ya, Mbak Nova bisa dengar suara saya? Oke, nanti saya invite kembali ya. Sebentar ya. Oke. Oke, kita akan coba invite kembali. Sebentar ya, kita akan coba invite lagi. Nova. Ups. Nova, mana dia? Saya nggak bisa lihat namanya. Oke, saya sedang memanggil Nova, sebentar. Novanya live. Sebentar ya. Kita coba panggil kembali. Hai Nova. Wah, ini kayaknya Novanya send request dari sini ya. Sebentar ya. Kita matiin dulu ya. Oke. Halo. Nova. Wah, Novanya live terus nih ya. Nova, saya akan coba invite Anda ya, Nov. Akan di-invite sebentar. Oke, sebentar ya, Nova. Saya akan invite Anda dulu. Jangan live. Oke. Teman-teman, mohon maaf. Atas kesalahan teknis ini, atau masalah teknis ini. Nah, jumpa kembali. I'm here. Mbak Yes. Betty. Bisa dengar suara saya? I'm here. Yes. Tadi Nova suaranya I'm nge-lag. here. Yes, tadi suaramu hilang. Kita nggak bisa mendengar suaranya. Oke, kita lanjutin ya Nov ya. Tadi kita lagi bicara tentang bagaimana caranya kita menjadi rileks dan sabar pada masa ini. Gimana? Oke, ya Mbak Betty, itu termasuk yang aku alamin juga. Pokoknya prinsipnya adalah aku tuh harus
menyeimbangkan diri. Jadi aku sih yang bisa mengetahui aku ini masih balance atau enggak gitu. Jadi misalnya, oke, ya TV lah, apapun itu ya yang kita tonton ya. Biasanya aku kalau udah mulai nggak bisa ketawa nonton komedi itu udah mulai tanda-tanda tuh. Kalau udah nggak ketawa itu tanda-tanda ya. Iya, maksudnya udah mulai ketawanya gitu aja gitu. Biasanya kan sampai wah gitu. Nah, ini kalau udah mulai kayak gitu-gitu, nah itu berarti aku mulai mikir udah waktunya membatasi kerja, kemudian kedua self care dan mungkin menghindari komunikasi dulu dengan terlalu banyak orang. Karena kan kita paradox of plenty ya, Mbak Betty ya, masuk segala macam informasi. Kita perlu istirahat betul dari itu karena dipaksain juga nggak akan produktif, paling cuma hilang berapa lama lah gitu, nanti baru come back better and greater kan gitu konsepnya. Karena memang manusia ada dua Mbak Betty, bisa behavioral disengagement atau mental disengagement. Kalau pada masa pandemi ini misalnya apa, orang mulai menunjukkan wujud ketidakberdayaan itu tadi, pandemic fatigue ya, jadi dia udah bodo amat ya udah dimotivasi. Yang kedua gitu juga ada. Secara mental dia di-engage gitu. Jadi misalnya binge watching terus tapi kerja. Itu juga bahaya tuh ya. Iya. Harus balance tetap. Harus balance ya. Oke, teman-teman, ini sangat menarik ya. Jadi di masa pandemi ini memang mungkin masa yang dimana kita harus benar-benar memperhatikan tanda-tanda kesehatan kita, nggak cuma fisik tapi juga mental. Tadi Nova bilang secara bercanda kalau udah nonton komedi nggak ketawa tuh itu sebuah tanda-tanda yang kita harus pikirin. Kenapa kita sampai bisa kayak gitu ya Nov ya? Gitu ya Nov ya? Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Rola. Dari Laura Wine. Mudah-mudahan saya nggak salah nyebut namanya. Apakah liburan bersama keluarga mampu mengurangi rasa cemas? Sorry Mbak Betty, boleh diulang Mbak Betty? Diulang Mbak Betty? Apakah liburan, ini dari Rola ya, apakah liburan keluarga di masa ini, kita tahu ya liburan keluarga tuh udah rada susah juga, tapi mungkin bisa diusahakan, itu bisa mengurangi rasa cemas nggak? Well it depends Mbak Betty, karena begini, kita kan sudah tidak terbiasa untuk keluar, gitu ya. Khawatirnya lebih banyak kecemas persiapannya dan juga menghindari itu ranjau-ranjaunya daripada kita bisa menikmati itu. Kecuali kita bisa benar-benar komit gitu ya. Bisa benar-benar komit bahwa ya udah siap kok, udah biasa kok, udah adaptif gitu. Gue udah adaptif kok dengan itu adaptasi kebiasaan baru gitu. Jadi justru I need this challenge. Jadi sebenarnya dikembalikan juga, jangan sampai selama perjalanan itu malah stress out aja kan. Misalnya, karena situasinya memang gak normal kan, gitu ya. Jadi bukan cuma benar-benar takut tertular virusnya, tapi jangan sampai dianya juga worry, ketakutan, dan mau ke WC takut, mau makan gak yakin, mau ini gak yakin. Oh, itu kayaknya lebih banyak di cemasnya daripada ketakutannya, daripada dia bisa menikmati gitu. Betul. Ini sebuah pandangan yang menarik karena sekarang ini lagi timbul suatu mungkin ini juga dari pandemi fatigue itu gitu. Jadi kesannya pokoknya gue mau pergi deh liburan kemana gitu, kayaknya bisa membuat gue tenang. Kita lupa bahwa situasi di luar itu sebetulnya belum normal. Jangan-jangan perjalanan itu malah menimbulkan kecemasan baru gitu ya Nova ya. Exactly. Sedangkan kalau kita cemas itu malah membuat daya tahan tubuh kita sebenarnya menjadi lebih rentan gitu. Menarik. Nah, ini ada pertanyaan dari Miss Sidarta. Ini pertanyaan pertama tadi saya lihat di timeline kita. Pertanyaannya adalah kapan kita harus mencari bantuan terhadap kesehatan jiwa kita? Apa sih tanda-tandanya untuk kita seeking help? Tadi kan Nova juga bilang, mungkin di suatu saat kita memang harus ngomong sama orang yang mengerti, nggak cuma bisa mengatasi sendiri. Silakan. Ya, Mbak Betty, sekarang semuanya dimudahkan. Kalau dulu mungkin kita akan mengatakan kalau udah mulai ada gejala ini itu kita boleh berobat ke dokter jiwa. Tapi sekarang Kementerian Kesehatan tuh ada aplikasi yang baru di-relaunch pada saat pandemi kemarin. Itu Sehat Jiwa. Itu aplikasi Sehat Jiwa. Aplikasi Sehat Jiwa ya.
Terus ada juga Sehatpedia. Jadi apa ya? Istilahnya sekarang itu memang dikatakan oleh berbagai referensi bahwa ini adalah momen yang bisa dikatakan wajar muncul kecemasan, ketakutan, stres dan lain-lain sebagainya. Tetapi lama-lama juga akan menjadi tidak wajar kalau kita tidak bisa memanage itu semua. Cara-cara memanage tadi udah kan diantaranya ya self care, ya manajemen stres yang lain. Nah, jadi artinya kita tetap harus mencari apa istilahnya, psychological first aid. Jadi ada dukungan kesehatan jiwa dan juga psikososial buat kita. Karena stresornya banyak Mbak Peti, ya itu tadi ya, ketakutan tertular, lockdown atau PSBB atau PPKM, kemudian ketakutan di PHK, kemudian pengurangan income dan lain-lain sebagainya. Gitu. Jadi pada saat sudah mengalami stresor itu dan kita mulai merasa kayaknya udah mencoba gitu, kayaknya masih nggak nyaman ya, masih ngerasa itu nggak apa-apa, langsung aja bisa konsultasi atau mendapatkan psychological first aid itu tadi melewati aplikasi-aplikasi itu, karena downloadnya juga gratis kok, emang diperuntukkan dalam kondisi pandemi yang sehat jiwa ini. Jadi kalau kita masuk ke situ, kita akan ditanya beberapa hal untuk mengkonfirmasi sebagai first aid dari kesehatan jiwa kita. Kira-kira seperti itu ya, Nova ya? Ya, jadi kita pas masuk ada beberapa fitur, diantaranya adalah bisa untuk konsultasi. Bahkan ada yang 119-nya, itu kalau emergensinya. Emergency, oke. Nah, mengenai keadaan jiwa kita ya, tadi kan kita bicara mengenai mungkin ada satu saat di mana kita harus seeking help with professional gitu ya. Sebetulnya apa sih tanda-tanda tertentu yang kita harus cermati dalam diri kita ketika kita ingin melihat kesehatan jiwa kita? Ini kalau orang awam selalu bilangnya gini, lo kalau udah banyak banget ketawa tuh hati-hati loh, sebenarnya lo nggak ketawa tuh, lo lagi stres ya, ketawanya lebih banyak banget nih gitu. Atau misalnya ada orang yang tiba-tiba tidur aja gitu, jadi tidurnya tuh lebih banyak dari seperti biasa gitu. Itu bagi kita yang awam selalu bilang ini kita kayaknya lagi lelah, lagi cemas mungkin, pengen keluar dari kenyataan gitu, lari dari kenyataan segala macam. Ada nggak sih tanda-tanda seperti itu, No? Apa yang harus dicermati? Iya. Jadi Mbak Peti kan setiap orang tadi kita udah bahas, ada ciri kepribadian, ada juga mekanisme defense. Di antaranya yang makro itu sebenarnya humor. Jadi dia bisa melihat sisi positif dari sisi lucu dari kayak sesuatu yang sebenarnya nggak nyaman buat dia gitu. Tapi kita juga harus melihat bahwa pada saat kita dihadapkan dengan stresor atau stres yang negatif atau yang berat, biasanya kita akan mempersepsikannya itu. Nah, kalau kita mempunyai mekanisme coping atau strategi menghadapi stres itu dengan baik, harapannya adalah siklusnya seseorang ini menjadi resilient. Artinya keluar dari pandemi ini, kita ini menjadi orang yang lebih menjadi kuat dari sebelumnya. Kuat, lebih baik gitu kalau resiliensinya bagus. Nah, problemnya kadang-kadang kita butuh guidance juga nih, yaitu tadi kenapa perlu diwas untuk membantu kita mengarahkan gitu ya, bahwa dalam kondisi ini perlu ada yang memberikan yang bukan kita sendiri yang itu udah jenuh, udah bunek, udah nggak bisa mikir, udah terlalu ini, terus ada yang tiba-tiba berbicara dengan dia gitu ya, yang non judgmental, tidak menghakimi, yang tidak menganggap dia lemah dengan segala keluhannya gitu. Dan itu harapannya sebenarnya nanti ada solusi yang tidak harus dari si itunya, dari terapisnya misalnya, tapi dari dia gitu, karena dia yang sebenarnya lebih paham strength-nya dia apa yang dia punya sebenarnya. Sekarang gini, misalnya ini aja deh Mbak Peti, refocusing dan re-engaging nih, ini yang penting nih dalam masa pandemi ini. Refocusing misalnya apa? Kita nih mau cari hiburan aja, sebenarnya banyak loh di depan mata. Problemnya semua dikerjain berbarengan. Nonton Netflix bareng dengan pakai HP, smartphone, YouTube. Ada YouTube, pasang lagi Instagram. Dengar Spotify gitu ya. Jadi ini aja sudah menunjukkan kita tidak bisa untuk fokus. Jadi sebenarnya kita harus refocusing. Ini contoh yang paling sederhana aja, ya, yang mungkin kita tidak sadari kita lakukan. Jadi kita instead of mendapatkan hiburan berkualitas, kita justru melakukan segala hal yang sebenarnya nggak fokus gitu. Re-engaging. Kita kan sebenarnya lebih banyak waktu di rumah. Nah ini sebenarnya kita lebih bisa memanfaatkan panca indera kita nih Mbak Peti. Jadi kita lebih re-engaging. Misalnya apa? Makan, HP ditaruh dulu, kita kan sibuk foto biasanya. Oke, misalnya
kita lebih fokus pada tekstur makanannya, kemudian rasanya, aromanya, tampilannya si makanan itu. Jadi panca indera kita benar-benar dimanfaatkan lagi. Sebenarnya hal-hal ini fungsinya apa? Ini untuk mengatasi kecemasan. Nah, tadi kan udah dikatakan, stresor yang banyak membuat orang merasa tidak bisa mengendalikan situasi, termasuk tidak bisa mengendalikan diri. Akhirnya muncul kecemasan. Nah, teknik-teknik re-engaging, refocusing itu tujuannya itu tadi, membuat seseorang in control akan hidupnya, gitu loh. Bahwa benar-benar dia in control, dia benar-benar menghayati. Sebenarnya ya mindful gitu. Saya makan dengan mindful, saya menikmati hiburan dengan mindful gitu. Sebenarnya banyak yang bisa dilakukan, tapi karena tidak enjoy benar-benar secara mindful itu tadi. Oke, ini satu tips yang menarik ya teman-teman. Jadi refocusing dan re-engaging. Kalau bisa, jadi teman-teman melakukan segala sesuatu jangan bareng-bareng. Nonton Netflix aja. Lihat YouTube aja. Ngobrol aja gitu ya. Jadi jangan semua mentang-mentang merasa waktunya banyak. Kita kayaknya mau semuanya dilakukan pada saat yang bersamaan. Nah, ini pertanyaan terakhir sebelum kita harus mengakhiri obrolan kita 1 jam ini. Saya mau Nova mungkin singkat padat mengomentari mengenai media sosial. Sekarang kita lihat semua orang benar-benar udah like 90% hidupnya di media sosial. Dan dia bisa melakukan apapun termasuk marah-marah gitu ya, misu-misu gitu, atau menjadi troll dan lain-lainnya gitu. Nah, ini apa ya, gejala apa seperti ini, dan saya kok menduganya ini karena orang juga udah bosen gitu. Jadi dia mencari katarsis kemana-mana gitu. Gimana tuh, No? Katarsis yang sehat. Apa kita harus berhenti sosial media? Iya, Mbak Peti. Jadi memang kalau katarsis itu emang menarik ya. Katarsis itu kan tujuannya apa? Melepaskan emosi yang selama ini ditekan gitu ya. Jadi kita tekan, kita nggak mau merasakan emosi yang nggak mengenakan itu gitu. Nah, tujuannya apa? Supaya dia merasa lega, I feel relief gitu. Wah gila, gue lega udah mengeluarkan itu. Problemnya dulu biasanya traditionally kita melakukan itu dengan apa? Kita main musik gitu ya, kita main sendiri aja, kita nikmatin dengan musik keras-keras, nulis jurnal, ya nulis buku, nari, ya menangis sendiri keras-keras, atau teriak pakai bantal di muka, masak gitu kan. Nah sekarang problemnya pada saat kita katarsis ke medsos, biasanya kita biar bagaimanapun akan mendapatkan immediate feedback. Otomatis itu akan terjadi. Feedbacknya bisa dua, direspon atau nggak direspon. Iya. Problemnya itu stres baru tuh ya. Now you know. Jadi kita Now you know, jadi kita nggak butuh ini gitu loh. Jadi alih-alih kita fokus pada dampak dari katarsis itu sendiri, kita malah jadi terfokus lagi pada respon orang. Jadinya apa? Di eksternal lagi. Jadi itu nggak katarsis, kan katarsis mengeluarkan nih. Udah keluar. Jadi masuk lagi dari orang. Masalahnya jadi berulang ke sesuatu yang baru lagi ya, Nov ya. Very interesting. Ya, jadi teman-teman, sebetulnya sosial media itu hati-hati. Dia bisa jadi katarsis kalau kita bisa mengendalikannya, tapi kalau enggak, itu bisa jadi problem baru. Nova, terima kasih banyak obrolan kita pada sore hari ini. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dari obrolan kita, udah pasti. Barusan kita 1 jam ngobrol dengan teman saya yang sangat seru ini, yaitu Dr. Nova Rianti Yusuf, SPKJ. Nova, terima kasih banyak untuk obrolan kita sore hari ini. Sehat-sehat terus ya, Nov ya. Ini aku potong rambut juga gara-gara kebanyakan nonton Netflix nih, pengen kayak Tokyo Money Heist. Betul, tapi kan nggak apa-apa ya. Oke, Nova, kita jumpa lagi. Sehat-sehat terus. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dalam waktu yang dekat. Sukses terus, Nova. Semua. Terima kasih, Mbak Peti. Bye-bye. Saya leave dulu ya. Oke teman-teman, dengan demikian berakhir sudah obrolan kita dalam Femina Live pada sore hari ini. Kita bicara mengenai perempuan dan kewarasan. Mudah-mudahan obrolan saya dengan Dr. Nova Rianti bisa menambahkan manfaat bagi kita semuanya, dan kita mempunyai pengetahuan baru bagaimana mengendalikan perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan selama masa COVID ini. Saya Peti Fatima undur diri. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah join. Kita akan bertemu kembali pada waktu-waktu mendatang. Selamat sore.